Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Evan Adrian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang daging sapi nih. Nah, daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan di Indonesia yang memiliki nilai gizi tinggi, terutama pada lemak dan proteinnya. Nah, seperti bahan pangan pada umumnya, daging sapi yang masih mentah memiliki potensi besar mengandung mikroba yang dapat merusak daging sapi itu sendiri bila tidak segera diolah ataupun disimpan dengan benar, dan juga bila dikonsumsi secara mentah langsung dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu pengolahan menjadi suatu hidangan daging sapi, salah satunya yaitu dengan menjadikan daging sapi hidangan steak daging sapi. Nah, secara umum daging sapi memiliki beberapa tingkat kematangan, yaitu rare, medium well, dan juga well done. Pada video hari ini, kita akan mencoba untuk membuat steak daging sapi dengan tingkat kematangan medium well. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita lihat nih apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama ada daging sapi, di sini bagian sirloinnya. Lalu ada minyak olive, ada garam dan lada hitam untuk seasoning, ada butter, rosemary dan bawang putih, talenan dan pisau, serta frying pan, capitan, dan pisau daging. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke langkah pembuatan dari steak. Oke, jadi pertama daging dicuci dulu hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Benar-benar dilihat ya teman-teman, apakah ada kotoran yang masih terlihat dan menempel sehingga nanti bisa bersih dagingnya. Nah, sekarang dagingnya sudah bersih, mantap. Setelah daging dicuci, jangan lupa untuk sedikit dikeringkan menggunakan tisu yang khusus untuk makanan, supaya tidak terlalu basah-basah amat dan nanti garam dan lada dapat menempel di daging dengan baik. Nah, oke, sekarang saatnya memberikan garam dulu. Garam ditaburkan secukupnya. Di sini pakai garam Himalayan karena cocok banget untuk daging, untuk steak. Ditempel-tempelkan dan juga di sisi baliknya sama seperti sisi sebelumnya. Tabur garam secukupnya sesuai selera, jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Setelah ditaburi dengan garam, sekarang saatnya menaburi daging dengan lada hitam. Sama seperti garam, secukupnya saja, jangan terlalu banyak, biar nanti lada hitamnya tidak menutupi rasa dagingnya. Di sisi satu dipuk-puk, dan di sisi satunya lagi. Nah, mantap. Nah, setelah kedua sisi diberi lada, jangan lupa ditunggu sekitar 5 menit dulu biar meresap ya guys ya. Oke, setelah kita tunggu 5 menit biar garam sama ladanya lumayan meresap pada daging. Nah, selanjutnya kita akan memasak dagingnya. Nah, di sini dituang sedikit minyak olive. Ini agak kebanyakan ya guys ya, nggak apa-apa deh. Nah, metode yang digunakan dalam pemasakan steak daging ini yaitu dry heat cooking. Dry heat cooking itu apa sih teman-teman? Nah, dry heat cooking itu adalah metode pemasakan dengan media udara panas atau seperti yang di sini, minyak panas. Nah, ini setelah minyaknya lumayan panas tadi, tunggu sebentar. Sekarang saatnya kita masukin dagingnya. Dengerin suara ya teman-teman. Mantep banget ya teman-teman suaranya. Nah, karena kita mengincar untuk tingkat kematangan medium well, untuk setiap sisi dari daging kita biarkan selama 3 menit kurang lebih. Seperti itu. Nah, setelah 3 menit untuk sisi yang ini, saatnya kita balik. Oke, wah mantap sekali. Udah ada yang coklat-coklat ya teman-teman, udah ada yang abu-abu juga. Tanda sudah lumayan matang dagingnya untuk sisi yang itu. Tinggal kita matangkan sisi yang
sebaliknya selama 3 menit juga. Semoga ini bener ya medium well teman-teman, harapannya seperti itu. Mari kita lihat nanti, kita fast forward aja ya teman-teman. Nah teman-teman, karena ini jenis potongan sirloin, jangan lupa juga untuk sesekali mematangkan bagian lemaknya ya, takutnya nggak mateng kan, nanti dimakan tidak enak dan masih alot. Oke lanjut. Ya di sini aroma daging dan ladanya terutama sudah mulai keluar ya teman-teman, dan baunya enak banget, bikin ngiler, mantap. Nah teman-teman, sebelum daging diangkat, kita akan melakukan suatu teknik masakan yang namanya basting. Nah di sini aku menggunakan butter, nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Nah ini basting ini dilakukan untuk meratakan, mempercepat perataan matangnya daging dengan cara menyiram-nyiramkan minyak dan butter yang ada ke bagian atas daging di setiap sisinya, dan juga di sini ditambahkan bawang putih dan juga rosemary untuk meningkatkan aroma dan rasa. Butter yang meresap pada bagian dalam daging ini juga akan menambah rasa gurih dari daging itu sendiri. Nah setelah selesai di basting di sisi satu, di basting pula sisi satunya, dibalik dulu. Basting ini jangan terlalu lama ya teman-teman, karena tadi kan sudah dimasak selama 3 menit di setiap sisinya. Nanti takutnya kalau kelamaan jadi gosong. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita angkat dagingnya, taruh ke piring, dan nanti tuh dagingnya bakal masih alot banget teman-teman, dan masih keras karena masih tegang habis dimasak. Dan bila langsung dipotong, jusnya nanti langsung keluar semua. Jadi ada baiknya kita resting dulu selama 3-5 menit agar jusnya terserap kembali dan dagingnya bisa jadi empuk. Nah oke teman-teman, sekarang saatnya buat memotong dagingnya pakai pisau daging. Nah semoga bener ya teman-teman, ini tingkat kematangannya medium well. Ini motongnya agak susah teman-teman, karena nggak seperti wagyu beef apalagi yang kualitasnya A5 seperti itu, yang marblingnya luar biasa. Di sini kita pakai daging lokal, dan seperti teman-teman bisa lihat di awal tadi, dagingnya marblingnya ada tapi sangat sedikit ya teman-teman. Jadi nggak bisa seempuk itu dan sejuicy itu, nggak bisa langsung sekali potong kayak gitu. Nah sekarang kita bakal lihat nih apakah bener tingkat kematangannya medium well. Harusnya tuh kalau medium well masih ada merah-merahnya tapi sedikit aja di tengah, beda sama medium ya yang masih kayak di tengah merah banget gitu. Wah, nah ini dia medium well, masih ada merah-merah dikit tuh di tengah. Mantap sekali, ini enak banget pasti teman-teman. Sudah tidak sabar memaem. Yuhu. Nah teman-teman, setelah kita masak-masak tadi, sekarang masuk ke pembahasan dikit-dikit nih. Nah aku mau bahas tentang palatabilitas dari stik daging tadi. Warna dari daging terlihat berubah dari yang awalnya merah hingga menjadi abu-abu dan juga kecoklatan. Perubahan warna ini menjadi indikasi bahwa daging yang kita masak itu sudah matang. Nah, perubahan warna dari daging disebabkan oleh adanya pemanasan pada daging yang mengakibatkan denaturasi globin, karamelisasi dari karbohidrat, serta reaksi Maillard dari gula produksi dengan asam amino, sehingga daging berubah warna dari merah menjadi abu-abu dan juga kecoklatan. Kita masuk nih, bahas ke keempukan. Steak yang dimasak tadi sudah termasuk empuk, namun belum termasuk sangat empuk. Nah, keempukan dari daging dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Jenis potongan dan juga kualitas dari daging itu sendiri sangat mempengaruhi dari keempukan steak. Perbedaan kualitas daging dapat dipengaruhi pula oleh jenis kelamin dari sapi. Kan di sini kita bahas tentang sapi ya. Daging sapi, kita masak daging sapi. Nah, keempukan pada daging ini juga dipengaruhi oleh water hold capacity atau WHC dari daging tersebut. Semakin banyak kandungan air yang terdapat pada daging, maka semakin empuk pula tekstur daging yang dihasilkan. WHC ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya itu kandungan lemak yang ada pada daging
yang tentunya juga dipengaruhi oleh jenis kelamin ternak yang diambil dagingnya. Semakin baik atau banyak marbling lemak yang ada pada daging, akan semakin longgar juga mikrostruktur daging sehingga peluang otot untuk mengikat air lebih banyak. Kandungan protein juga berpengaruh terhadap WHC karena protein bersifat hidrofilik, di mana bila gugus reaktif protein dalam suatu daging tinggi, maka kemampuan untuk mengikat air akan semakin tinggi pula. Umur ternak pada saat pemotongan juga memiliki pengaruh terhadap keempukan, di mana umur ternak yang lebih tua cenderung memiliki daging yang lebih alot ditimbang ternak yang masih muda. Nah, steak dengan pemasakan paling empuk dan juicy yaitu pada tingkat kematangan rare, dan paling keras ada pada tingkat kematangan well done, di mana kandungan air pada daging dengan tingkat kematangan well done itu paling sedikit. Nah, dalam pembuatan steak tadi juga ada beberapa bahan tambahan pangan yang digunakan. Pembuatan daging ini menggunakan bahan tambahan pangan seperti garam, lada hitam, butter, dan juga rosemary. Garam yang digunakan memberikan rasa asin tentunya pada daging sehingga menambah kelezatan dan juga membuat daging lebih lunak. Penambahan garam pada daging dianjurkan untuk tidak dalam volume yang besar karena selain untuk mempertahankan cita rasa asli daging tersebut, juga agar kadar air dalam daging terjaga karena garam dapat menyerap air pada daging. Nah, ditambahkan juga lada hitam. Itu akan memberikan cita rasa dan juga memberikan sedikit rasa pedas, tapi tidak terlalu pedas gitulah. Nah, rosemary juga ditambahkan dalam pembuatan daging steak ini. Kegunaan dari rosemary sebagai salah satu rempah yaitu untuk menambah rasa dan aroma yang sedap untuk hidangan steak. Rosemary juga dapat menurunkan pembentukan HAA, yaitu heterocyclic aromatic amines, yang bersifat karsinogenik akibat dari pemanasan pada daging dengan cara diaplikasikan sebelum pemanasan. Nah, kita sekarang bahas sedikit nih tentang senyawa organik seperti lemak dan protein yang ada pada steak tadi. Nah, keberadaan lemak dan minyak pada permukaan produk pangan dapat menghambat proses evaporasi selama pemanasan. Selama pemanasan daging sapi tadi, lemak sapi akan mencair dan membentuk suatu lapisan lemak pada permukaan daging. Lapisan lemak ini dapat menghambat penguapan komponen air bebas yang terdapat pada dalam daging, sehingga kadar air pada daging terjaga dan mempertahankan keempukannya tentunya. Kandungan lemak pada daging setelah pengolahan juga mengalami peningkatan. Peningkatan kandungan lemak ini diduga disebabkan karena selama proses pemanasan daging, marbling atau lemak intramuskular yang terdapat di antara serabut otot mencair. Nah, daging memiliki tempat penyimpanan lemak intramuskular, yaitu di antara serabut otot tadi. Dengan adanya pemanasan pada suhu tinggi, lemak intramuskular mencair dan dapat berdifusi masuk ke dalam matriks dari serabut otot daging, sehingga meningkatkan kandungan lemak pada daging. Nah, tadi kan masakannya kita secara digoreng ya, dry heat termasuknya ya, itu mengakibatkan terjadinya resapan minyak goreng ke dalam material daging yang menyebabkan kadar lemak daging meningkat. Proses penggorengan menyebabkan terjadi penguapan air, kemudian digantikan oleh minyak goreng yang digunakan sehingga menyebabkan lemak meningkat. Nah, tadi kita juga menggunakan butter kan sebagai salah satu BTP. Nah, itu juga meresap tuh kan, menggantikan air yang hilang, itu akan menambahkan gurih dari steak daging. Kandungan protein pada daging meningkat setelah pemasakan karena setelah pemanasan, protein daging mengalami proses denaturasi dan juga penyusutan daging. Berkurangnya kandungan air setelah pemasakan ini berkontribusi dalam peningkatan kandungan protein. Denaturasi protein ini kemudian dilanjutkan dengan pemecahan protein serabut otot seperti aktin dan myosin oleh enzim protease secara hidrolisis, yang kemudian menghasilkan daging dengan tekstur yang lebih empuk. Nah, secara umumnya, berkurangnya air akibat proses pemanasan pada suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan jumlah lemak, protein, karbohidrat pada bahan pangan. Nah, sekian dulu nih teman-teman buat masak-masak kita pada hari ini dan juga pembahasan sedikit-sedikit pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.